Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windri Dewi Ayu, dosen Fakultas Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan di Universitas YPIB Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keperawatan dengan kode KEP 17444 dengan bobot 4 SKS dalam bentuk audiovisual. Video ini dibuat sebagai persyaratan PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini berisi tentang deskripsi mata kuliah, disertai dengan cuplikan proses pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka di kelas. Pada mata kuliah ini terdapat rencana pembelajaran yang disusun untuk memastikan proses pembelajaran berjalan terarah dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, serta mendukung semangat belajar mahasiswa. Saya menggunakan pendekatan yang aktif, kontekstual, dan berbasis kasus agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan berdaya saing sehingga bisa menghadapi tantangan ke depan pada praktik keperawatan di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur mata kuliah, metode pembelajaran, penilaian, serta relevansi mata kuliah ini dalam bentuk kompetensi profesional keperawatan. Di sini adalah materi tentang mata kuliah manajemen keperawatan, di mana deskripsi mata kuliah ini adalah fokus dalam mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tata pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan tingkat keluarga di puskesmas dan juga di masyarakat sesuai dengan standar nasional. Ada aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep dasar peran dan fungsi manajemen pun akan dibahas secara bertahap dalam setiap pertemuan dalam perkuliahan ini. Berikut capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan. Yang pertama adalah menguasai teknik dan prinsip prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri dan berkelompok. Yang kedua adalah menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan kasus atau pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Lalu ada pula yang disebut dengan capaian pembelajaran dalam aspek sikap. Yang pertama adalah mampu bertanggung jawab, mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional yang meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua adalah mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat di Indonesia. Yang ketiga, memiliki sikap menghormati hak dan privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi yang tertulis, verbal, dan elektronik. Lalu selanjutnya ada capaian pembelajaran subkompetensi, yaitu apabila diberikan masalah manajemen dalam pemberian asuhan keperawatan di suatu unit perawatan, mahasiswa mampu secara sistematik dan
dapat merancang penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan teori dan konsep kepemimpinan di dalam manajemen keperawatan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Nomor 2, mahasiswa mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan pada satu unit rawat di rumah sakit sesuai dengan tahapan penyusunan, perencanaan, dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga adalah menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang keempat adalah merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Nomor 5 adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Nomor 6, mahasiswa mampu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Nomor 7, mahasiswa mampu memainkan peran atau role play dalam proses conference dan timbang terima sesuai konsep manajemen. Nomor 8 adalah mahasiswa mampu menyelesaikan konflik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami konferensi keperawatan, timbang terima, dan ronde keperawatan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah teori kepemimpinan, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah organizing atau organisasi, yang keempat adalah pengarahan, yang kelima ketenagaan, dan yang keenam adalah pembahasan tentang manajemen konflik. Metode pembelajaran yang dilakukan, yang diberikan pada mata kuliah ini adalah yang pertama dengan metode ceramah, yang kedua metode diskusi berkelompok, yang ketiga role play atau bermain peran, yang terakhir adalah metode kasus, di mana dosen memberikan kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis sebagai proses berlatih dalam mengaktifkan atau memfungsikan atau membuat mahasiswa menjadi memiliki kemampuan dalam critical thinking. Selanjutnya adalah bobot penilaian dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang kedua, keaktifan, kehadiran, dan pelaksanaan kuis pada setiap pertemuan sebanyak 10%. Kemudian ujian akhir semester 30%. Dan tugas 30%, di mana dalam tugas mahasiswa dibagi berkelompok untuk membuat kelompok-kelompok diskusi, tugas literasi berupa tulisan, kemudian tugas per kelompok berupa analisis kasus, juga menjalankan role play. Baik, selesai sudah penjelasan singkat tentang mata kuliah ini. Berikut cuplikan video pembelajaran di kelas yang telah dibuat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita akan bertemu untuk mata kuliah manajemen keperawatan seperti biasa ya. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mangga pimpin doa dulu. Baik, sebelum memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke.
Ya, teman-teman, seperti yang sudah kita sepakati dari awal dari RPS ya, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang handover atau timbang terima atau operan atau serah terima pasien. Istilahnya berbeda-beda tapi intinya sama, satu kegiatan. Sebelumnya Ibu ingin mereview dulu bagaimana atau apa yang teman-teman ingat tentang materi atau pembelajaran sebelumnya di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Bu, Ya. untuk minggu lalu itu kita pelajari materi mengenai pre dan post conference. Untuk pre conference sendiri yaitu diskusi yang dilakukan sebelum dimulainya Tuh. suatu tindakan atau asuhan keperawatan. Oke, bagus Kokom. Tepuk tangan untuk Kokom. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan tentang materi kita minggu lalu yang dipahami? Ada lagi? Saya Bu, Ya. ada juga post conference, yaitu diskusi yang dilakukan setelah melakukan tindakan asuhan keperawatan. Betul. Tepuk tangan untuk Fahrul ya. Oke, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Kokom dan Fahrul tentang materi minggu lalu, kenapa diulas lagi, kenapa kita review lagi? Karena itu berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, handover itu kan lihat dari kata-katanya. Handover, timbang terima atau operan atau serah terima, intinya adalah kita menyerahkan atau memindahkan informasi dari tim keperawatan sebelumnya ke yang selanjutnya. Di mana dasarnya adalah dari hasil pre-conference dan post-conference seperti yang sudah teman-teman jelaskan tadi, ya. Nah, kita lihat definisi. Apa itu handover? Di sini kegiatan mentransfer informasi terkait seluruh perawatan pasien secara profesional. Intinya adalah perpindahan informasi. Ya, informasi apa saja yang harus dipindahkan dan mengapa ini jadi penting dilakukan, gitu ya. Nah, di sini apa urgensi dan manfaatnya serah terima? Di sini yang pertama adalah mencapai standar keselamatan pasien, di mana komunikasi efektif merupakan standar keselamatan pasien nomor 2. Ya, kalau nomor 1 itu apa? Identifikasi pasien. Ya, sehingga karena ini akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien, maka ini jadi penting untuk dilakukan. Kita lihat di sini. Handover yang dilakukan secara benar dapat meningkatkan keakuratan pemberian intervensi. Ternyata banyak atau beberapa riset menunjukkan bahwa jika tim perawat yang satu melakukan handover atau serah terima informasi kepada tim perawat yang selanjutnya, itu akan meningkatkan intervensi kepada pasien sehingga lebih baik karena datanya komplit disampaikan. Teman-teman sudah memiliki basic pengetahuan terkait serah terima sedikit dari materi pre-conference dan post-conference minggu lalu ya, sehingga teman-teman akan jauh lebih paham tentang handover karena basic pengetahuannya sudah dapat, gitu ya. Nah, apa saja nih standar keselamatannya pasien terkait handover? Yang pertama di sini adalah sasaran keselamatan pasien nomor 2, meningkatkan komunikasi yang efektif. Kemudian di sini apa sebetulnya di dalam handover ini yang ada yang maksimum, ada yang minimum, ada yang dilakukan secara optimal, ada yang justru kok ini jadi problem ya di rumah sakit. Kok kenapa kita bertemu di rumah sakit A dengan standarnya yang sudah benar, tapi kok ketika kita pindah ke tempat yang baru kok sepertinya tidak sama dengan yang seharusnya. Misalnya di lapangan terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, satu, apa masalahnya nih yang sering terjadi? Satu, informasi tidak lengkap karena kurang optimalnya
komunikasi antar perawat. Lalu apalagi adanya distraksi pada saat handover dilakukan, terjadi kebisingan, out of context, ngobrolin yang lain, tidak tahu yang mana yang harus disampaikan dan yang mana yang tidak. Kemudian apalagi tidak adanya privacy pada nurse station, ruangannya tidak proper gitu. Nah, ini jenis serah terima. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama adalah laporan verbal di ruang perawatan atau di nurse station. Makanya di rumah sakit teman-teman coba lihat ya. Ada ruang rawat ada nurse station yang khusus perawat ada. Teman-teman diskusi di sana pernah? Bisa? Enggak. Bisa. Kalau nggak bisa berarti belum proper. Nggak apa-apa, itu jadi bahan perbaikan. Ya, jadi bahan perbaikan. Memang ada, memang tidak semuanya oke ya. Ada beberapa rumah sakit yang mungkin dengan beberapa keterbatasan memiliki nurse station yang belum baik untuk dijadikan tempat diskusi. Gitu ya. Kemudian ada bedside handover. Nanti kita akan bercerita nih, yang bedside itu yang bagaimana. Lalu ada laporan rekaman. Nah, teman-teman, yang namanya jenis serah terima, yang pertama laporan di ruang perawat. Ini maksimum atau tidak? Jelas kurang. Ya. Kemudian bedside handover ini akan menjadi keseluruhan gabungan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelum melakukan handover, tahapannya yang pertama adalah kita melakukan safety briefing. Di mana? Di nurse station. Itulah maka tadi ada fase diskusi, ya, diskusi bersama teman-teman yang akan kita overkan informasinya. Informasi apa yang mau dioperkan? Tentang siapa? Tentang siapa? Pasien. Tentang pasiennya. Contoh, yang dinas pagi akan melakukan handover kepada yang dinas siang. Yang di handoverkan apa? Informasi tentang Pasien. apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan terhadap pasien itu selama kurun waktu di dinas atau satu shift. Paham sampai sana? Paham teman-teman? Ngerti ya? Nah, sebelum kita mau handover nih, kita safety briefing dulu. Tuh, lihat apa yang disampaikan pada safety briefing. Jika ada 2 pasien yang namanya sama, ya, Ibu Ani dengan Ibu Ani, ya, sampaikan dalam proses handover kepada teman di shift berikutnya, tim di shift berikutnya. Ada pasien namanya sama, berarti identifikasi pasiennya harus ditambah. Misalnya hanya tadinya nama dan tanggal lahir, tambah dengan nomor medrek, supaya memastikan bahwa ini Ibu Ani yang ini yang butuh ini, Ibu Ani yang ini yang butuh ini. Ya, apalagi insiden yang terjadi selama shift pagi, insiden yang terjadi itu ada tidak? Kalau tidak ada, jangan diada-adain. Kalau nggak ada berarti tidak ada insiden. Ya, kalau ada berarti harus disampaikan. Kemudian di sini ketenagaan jumlah stafnya. Sampai apalagi perubahan pengobatan jika terjadi perubahan, ya. Lanjut di sini review pasiennya, kemudian nah ini lanjut ke bedside handover. Ini gambarnya jelas teman-teman? Jelas. Lihat. Bedside handover itu tidak melulu kita lakukan di ruangan pasien. Berbondong-bondong menyerbu pasien, bawa buku, ya banyakan yang shift pagi, shift siang ketemu, bring semua pergi gitu ya, tidak. Tapi beberapa hal kita bisa diskusikan di depan ruangan pasien sebelum bertemu dengan pasien langsung. Ya, ketika ketemu dengan pasien apa yang harus disampaikan? Bu, dinas saya perawatnya namanya siapa? Dea. Saya perawat Dea, selesai melakukan tindakan atau setelah dinas ya, dinas pagi saya selesai, nanti pada dinas siang Ibu akan bertemu sampai jam 9 malam dengan Neng Mita. sama dengan perawat Mita. Perkenalkan perawat yang baru kepada pasiennya. Jangan sampai ketika sudah pulang dinas pagi, Mita datang, Anda siapa? Saya tidak kenal. Ya,
Gitu ya. Jadi sangat penting memperkenalkan perawat yang baru, apalagi pasiennya yang baru masuk. Apalagi yang baru melakukan orientasi pasien baru. Sudah pernah kan ya? Sudah tahu kan orientasi pasien baru itu seperti apa? Gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah selesai, setelah dibagi per tim, masuk ke ruangan, memperkenalkan perawat yang baru dan menyampaikan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Nah, ini tujuan juga sudah. Tahapannya introduction, pertukaran informasi, pelibatan pasien, safety scan, dan pasien selanjutnya. Nah, ini adalah komunikasi efektif yang digunakan pada saat serah terima atau handover. Disingkat apa? S-bar. Ya, S-nya adalah B-nya adalah A-nya R-nya. Mari kita breakdown satu-satu. Lihat, situation itu artinya melaporkan situasi pasien saat ini. Apa yang dilaporkan? Coba lihat. Ada nama, umur, Lokasi, nah, jadi ketika teman-teman melihat situasi apa yang terjadi saat itu, itulah yang harus disampaikan sebagai bentuk komunikasi efektif dalam poin S atau situation. Ya, harus komplit. Lalu background itu adalah latar belakang kenapa pasiennya misalnya masih seperti ini. Pasiennya masuk dengan diagnosa medis misalnya hipertensi. Ya, tapi kan belum tentu dia masih dirawat itu selalu masih dalam kurun waktu lama dan masih hipertensi. Bisa jadi, oh, tensinya sudah turun, tapi beliau masih merasakan sakit kepala. Coba lihat advice dokternya apa, mengapa ini terjadi. Oh, ternyata diagnosa medisnya ini setelah kurun waktu sekian diberikan obat oleh perawat atas advice dokter, terjadi begini. Nah, ini Bu, dasarnya mengapa pasiennya masih merasakan sakit kepala misalnya. Misalnya sakit kepalanya belum tentu karena hipertensi, misalnya hipertensinya sudah turun. Misalnya ya, pokoknya segala sesuatu yang mencerminkan latar belakang mengapa kondisinya seperti ini itu namanya background. Lalu assessment. Nah, di sini menyampaikan penilaian terhadap kondisi pasien dengan menyampaikan masalah saat ini. Assessment itu kan pengkajian ya, kayak pengkajian ya, seperti pengkajian. Yang terjadi saat ini teh apa? Tekanan darah saat ini sekian, setelah diperiksa ya, setelah dilakukan pada jam sekian jelas. Kemudian rekomendasinya atas background yang ini, atas assessment yang ini, maka selanjutnya pasien harus dilakukan ini. Gitu ya, disampaikan kepada perawat selanjutnya. Yang sudah dilakukan A, B, C, D, yang belum apa. Pada safety briefing, perubahan pengobatan harus disampaikan berdasarkan juga SBAR. Paham? S-bar ya. Oke. Nah, di sini contoh nih. Contoh situasi S-bar ya. Situasinya adalah pasien Nyonya Avi, bla 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 bla, nomor rekam mediknya sekian, mual, batuk berkurang. Tuh, ini situasi saat ini ya, yang teman-teman ketahui. Kemudian backgroundnya apa nih, latar belakangnya. Oh, beliau ini ternyata hasil swabnya begini, beliau mengeluhnya begini. Ini nih, lihat ya, oksigen room airnya, pasien memiliki riwayat DM, kemudian kemarin sore dia menggigil. Ini disampaikan ya, boleh Bu di depan pasien atau boleh di nurse station. Di nurse station ini disampaikan teman-teman. Tidak harus di depan pasien di dalam ruangan, tidak harus. Karena apa? Akan terlalu lama, terlalu panjang. Ya. Karena durasi handover ini kan tidak boleh juga menghabiskan waktu dinasnya teman-teman. Ya. Kemudian assessmentnya apa nih saat ini? Oh, kesadarannya alert, tekanan darahnya sekian, saturasi oksigennya sekian. Yang terjadi data terkini. Ya, kalau background data mengapa pasiennya kondisinya seperti ini. Bisa jadi pada saat beliau masuk, Nyonya
AFI ini masuk, bisa jadi pada saat ongoing assessment yang tadi. Tapi kalau assessment ini adalah yang terkini saat ini, ya. Kemudian rekomendasi. Nah, rekomendasi, mohon perhatikan tanda-tanda vital pasien, pantau terus skor EWS setiap 2 jam, follow up kembali ke dokter untuk penurun demam, ya. Hari ini pasien ada rencana swab. Kan jadi tahu nih, yang dinas siang itu kan tahu. Oh, ini yang akan dilakukan. Oh, yang ini toh yang harus diperhatikan terhadap pasien Nyonya Afi ini. Bu, harus komplit, karena ini akan terkait dengan komunikasi efektif, ya. Di sini teman-teman kalau mau lihat lagi gambarnya tadi ya, mana? Oke. Nah, ini teman-teman safety briefing itu boleh di sini, ya. Ini adalah ruangan pasiennya, bisa dilihat. Ini adalah ruangan pasiennya. Teman-teman sudah dibagi timnya, ada tim 1, tim 2, tim 3, ya. Sesuai dengan ruangan yang menjadi tanggung jawab teman-teman, gitu ya. Setelah itu di sini juga, di sini metode mungkin S-barnya ya, tapi tidak semuanya rekomendasi bisa di dalam. Di sini bisa disampaikan nih, teman-teman, ini pasiennya Bapak A, sampaikan SBAR-nya, nanti masuk ke ruangan apa yang harus dilakukan, apa yang sudah, apa yang belum, lalu sampaikan perawat yang menggantikan siapa. Ya, ini ketika posisi di dalam ruangan. Ini pasiennya, mungkin juga nanti akan ada dokternya, gitu ya. Apalagi terkait pengobatan, teman-teman akan melihat, oh ini ya perubahan pengobatan. Bisa perubahan jenis obat, bisa juga perubahan dosis obat. Gitu ya. Itu terkait handover untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, mangga Neng Ganis. Ya, silakan. Ini kan materinya handover ya Bu, tadi itu ada beberapa cara pelaksanaan handover. Nah, pertanyaannya, metode apa yang paling efektif digunakan saat pelaksanaan handover? Oke. Mana yang paling efektif dari ada 3 langkah tadi? Ya, apakah yang berupa record, apakah yang berupa discuss in a nurse station, gitu ya? Mana yang paling efektif? The most-nya yang mana sih sebetulnya? Sebetulnya semuanya juga bisa digunakan, semuanya juga bisa jadi efektif, tapi yang paling adalah yang bedside. Beberapa riset menyatakan bahwa bedside handover bisa meningkatkan efektivitas dari perawatan. Karena apa? Kan ini kan terkait data, terkait informasi, ya. Jika kita melakukan bedside handover, keluarga akan mengetahui. Pasiennya pun jika dalam kondisi sadar akan mengetahui sebenar-benarnya kondisi beliau, kondisi pasiennya. Gitu ya. Dan si perawat pun memastikan identifikasi pasiennya itu benar. Oh, ini pasiennya ibu ini, sekalipun sama namanya, tapi dengan kita bedside dan mendatangi pasiennya, kita melihat langsung, walaupun nama sama mungkin wajahnya beda, ya. Pasti akan berbeda, ya kan? Sehingga apa yang paling efektif adalah bedside handover untuk memastikan data-data semuanya valid, benar, tertransfer, ya, kepada yang dinas berikutnya, ya, gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Neng Ganis cukup? Cukup, Ibu. Oke. Nah, dari sekian. Oke, Denda, Ganis, pertanyaannya bagus terkait handover. Dari awal nih kita tadi ya, kita membahas tentang definisi, langkah-langkah, jenis-jenis metode handover. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa yang teman-teman sudah terima dari pembelajaran ini, atau menyimpulkan atau memberikan tanggapan? Ada? Ya, mangga Neng. Handover itu adalah proses serah terima berupa informasi yang diberikan dari shift sebelumnya ke shift selanjutnya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Denda. Teman-teman, itu yang tadi disampaikan Denda sebetulnya adalah sebuah konklusi atau sebuah apa namanya ya? Kesimpulan dari apa yang kita sudah bicarakan
dari awal sampai tadi terakhir. Pertanyaannya pun bagus mengenai apa metode yang paling efektif, mungkin nanti akan lebih aplikatif, akan lebih teraplikasikan ketika teman-teman akan praktik di rumah sakit. Teman-teman sudah dibekali dengan ilmu pre-conference, post-conference, sehingga ketika kakak-kakaknya di rumah sakit nanti, senior-seniornya di rumah sakit nanti melakukan sebuah diskusi, teman-teman sudah tidak lagi bilang, oh itu lagi ngobrol, lagi rumpita. Enggak begitu. Teman-teman sudah mengetahui, oh ini loh jenisnya pre-conference dalam lingkungan kerja. Oh ini loh ada handover di lingkungan kerja. Nanti teman-teman akan dilibatkan ikut proses handover, bedside handover, bisa menyaksikan langsung, oh di rumah sakit itu seperti ini. Setelah itu nanti, oh post conference itu seperti ini. Gitu ya? Oke? Sudah paham tentang bedside handover atau handover secara umum, secara keseluruhan? Paham ya? Oke? Nah, untuk hari ini pertemuan kita memang akan diisi dengan sudah diisi dengan handover. Jangan lupa dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.